Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladzi ja'ala mawsiman lil khairat وَاجْعَلَ لَنَا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لِلْعِمَارَةِ وَجَرْءِ الْحَسَنَاتِ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضح البينات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخواني الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Puji dan rasa syukur kita senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa kita limpahkan dan kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib berwasiat wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan juga umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini, seiring dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, terpancarlah kegembiraan dari hati kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini. Dan kebahagiaan itu ditandai dengan terdengarnya lantunan-lantunan suara takbir, tahlil dan tahmid yang dikumandangkan di setiap tempat sejak tadi malam sampai saat ini. Dan itu semua merupakan wujud kegembiraan dan rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di awal bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan, di mana kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan, dengan terus menambah nilai ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini pula kita telah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan dan penuh dengan limpahan-limpahan dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakannya pahala amal ibadah yang kita lakukan. Begitu cepat Ramadan meninggalkan kita, rasanya belum banyak yang dapat kita lakukan untuk dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dapat kita harapkan dengan berakhirnya Ramadan adalah kembalinya kita pada fitrah dan kesucian kita masing-masing, yakni dalam keadaan tidak berdosa dan memiliki tauhid yang mantap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna Allah azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minaz zunubi ka yauma waladathu ummuh." Allah azza wa jalla mewajibkan puasa Ramadan dan mensunahkan salat pada malam harinya. Barang siapa berpuasa dan salat pada malam harinya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Dari keberhasilan Ramadan itu sendiri, tentunya ada 5 tolak ukur yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memiliki tauhid yang mantap. Karena itu berakhirnya Ramadan kita tandai dengan takbir, tahlil dan tahmid. Itu semua merupakan kalimat tauhid sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah cukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.
Maka dengan tauhid yang mantap inilah seorang muslim akan menjalani kehidupannya yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya serta tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian yang kedua adalah memiliki akhlak yang mulia. Hal ini karena ibadah Ramadan itu sendiri telah mendidik kita untuk berakhlak mulia. Karena dengan akhlak yang mulia, suatu masyarakat akan hidup dengan tenang, aman dan sentosa, dan penuh dengan keberkahan. Dan begitu juga sebaliknya, dengan akhlak yang tercela, maka akan mendatangkan kehancuran, malapetaka, dan juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita merasa prihatin kalau di negeri yang kita cintai ini masih ada tempat atau fasilitas dan kesempatan yang dapat merusak akhlak masyarakat atau bangsa kita, terutama generasi-generasi muda kita sekarang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah memiliki semangat untuk menimba ilmu pengetahuan, terutama tentang ajaran-ajaran Islam, agar pemahaman dan wawasan keislaman kita lebih luas dan lebih baik lagi, agar tidak ada lagi perselisihan paham di antara kita. Kemudian yang keempat adalah memiliki semangat untuk memakmurkan masjid, karena di bulan suci Ramadan bahwa masjid-masjid lebih ramai jika dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Oleh karena itu, dengan berakhirnya Ramadan ini juga, jangan kita biarkan masjid-masjid itu kembali menjadi sepi. Dan kita perlu merenungi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah perhatian kita terhadap kemakmuran masjid? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama muslim. Hal ini karena ibadah Ramadan itu telah mendidik kita untuk merasakan perasaan saudara-saudara kita yang hidup dalam kemiskinan, kelaparan dan serba kekurangan, sehingga timbul dalam hati kita untuk membantu meringankan beban mereka, untuk meningkatkan martabat dan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, setelah Ramadan ini berakhir, setelah Ramadan ini meninggalkan kita, marilah kita mantapkan dan kita kuatkan rasa tanggung jawab sosial kita kepada sesama, terutama kepada sesama muslim. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Itulah 5 faktor keberhasilan Ramadan yang harus kita buktikan dan harus kita jalani dalam kehidupan kita ini. Dan untuk menjalani itu semua, mari kita rajut kembali tali ukhuwah Islamiyah kita, tali persaudaraan kita, dan tali kekeluargaan kita, agar tidak ada lagi perselisihan, permusuhan, dan kebencian di antara sesama muslim. Oleh karena itu, di hari yang suci ini, di hari yang fitrah ini, kita eratkan kembali tali silaturahmi kita dengan saling maaf-memaafkan dan saling doa mendoakan. Teman kepada teman, saudara kepada saudara, tetangga kepada tetangga. Yang muda mohon maaf kepada yang lebih tua, dan yang lebih tua harus ikhlas dan ridho memaafkan kesalahan-kesalahan yang lebih muda. Karena yang lebih muda masih banyak kesalahan-kesalahan, masih banyak memerlukan bimbingan-bimbingan dan nasihat dari yang lebih tua, terutama anak kepada orang tua. Mungkin selama ini kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sering menyakiti hati mereka, sehingga menimbulkan kemarahan dan kekecewaan dalam hati mereka. Ini kesempatan yang baik untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua, minta maaf, mohon ampun dan bersimpuh di hadapan orang tua. Masih beruntung kita masih memiliki orang tua. Mungkin ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sudah tidak lagi memiliki orang tua dan tidak memiliki sanak dan keluarga. Dan pada saat ini baru terasa oleh kita, terbayang oleh kita, kemarin mereka masih bersama-sama dengan kita, bercengkrama dengan kita,
Sekarang mereka sudah meninggalkan kita. Rasanya belum dapat kita berbakti pada mereka. Belum banyak niat baik yang kita berikan kepada mereka. Tetapi mereka sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita doakan mereka. Ziarahi kubur mereka. Mohonkan ampun buat mereka. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kebahagiaan. Dan keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan mudah-mudahan selalu mendoakan kepada mereka. Dan sekali lagi saya katakan, di hari raya ini, di hari yang suci ini, marilah kita saling maaf-maafkan dan saling doa-mendoakan. Dan jangan kita kotori lagi kesucian hari raya ini dengan kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahul alimul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, فيا إخواني رحمكم الله، اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعلى التابعين والتابعين التابعين ورد عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan untuk mewujudkan masyarakat dan negeri kami yang aman, tertib dan sejahtera di bawah naungan-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dan bangsa kami dari segala macam musibah dan malapetaka, dari segala macam fitnah dan wabah. Limpahkanlah kepada kami kesehatan dan kesejahteraan. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah dan pengabdian kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Allah